Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kami muliakan seluruh ulama sedunia, para ustadz, ustadzah, para santri pondok Darul Aitam Darul Jannah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, semakin bertambahnya tahun, maka semakin banyak sekali problematika yang ada di dunia ini, baik problematika pribadi ataupun kelompok dan golongan. Juga banyak sekali masalah-masalah yang terkait di masyarakat ataupun masalah ubudiyah yang terdapat di masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mengetahui bahwasanya Indonesia ini sangat luas sekali. Banyak sekali pulau-pulau, suku-suku, daerah-daerah, dan mereka semuanya punya identitas. Mereka semuanya punya fashion. Apa fashion itu? Fashion itu adalah perpaduan dari gaya yang didesain, yang cenderung dipilih dan diterima oleh masyarakat, yang nantinya akan memberikan kenyamanan dan membuat lebih baik pada suatu waktu tertentu. Fashion merupakan mode berpakaian yang akan selalu berkembang sebagaimana pakaian adat. Indonesia ada suku Jawa, suku Madura, suku Sunda, dan lain sebagainya. Mereka semuanya punya pakaian adat. Mereka semuanya punya fashion masing-masing yang akan selalu berkembang pada setiap zamannya. Fashion-fashion tersebut tidak hanya terjadi atau mengitari kaum perempuan saja, tapi juga kaum laki-laki. Pakaian, fashion, mode berpakaian itu juga mampu menampakkan perbedaan seseorang, baik kewibawaan, strata sosial, bahkan tingkat religius seseorang, tingkat keagamaan seseorang. Itu ditunjukkan dari pakaiannya. Sebagaimana ada kata-kata orang Jawa kuno dulu yang bilang seperti ini: ajining diri sokolati lan ajining rogo soko busono. Salah satu fashion yang dapat kita ketahui saat ini itu adalah maraknya, banyaknya penutup kepala. Banyaknya penutup kepala. Nah, di sini sudah ada. Saya buat contohnya. Ini termasuk penutup kepala yang namanya blangkon, berasal atau biasa digunakan oleh suku Jawa. Nah, sudah blangkon. Kemudian ini termasuk penutup kepala ya, yang biasa dikenakan oleh orang-orang suku Sunda. Nah, sudah. Ini juga termasuk penutup kepala. Ini dari apa ini ya? Apakah kulit macan atau gimana? Ini juga termasuk fashion. Apakah termasuk penutup kepala? Termasuk penutup kepala. Nah, lagi ini songkok, apa ya ini namanya? Songkok sablon NU ya. Songkok sablon Nahdlatul Ulama. Ada lagi. Ini apakah ini juga termasuk penutup kepala? Iya, ini juga termasuk penutup kepala
yang digunakan oleh Bung Tomo saat berperang melawan penjajah. Ya, ini penutup kepala. Nah, penutup kepala, karena penutup kepala itu juga melambangkan suatu kewibawaan. Jadi tidak ayal kalau kita melihat para kiai mengenakan imamah, mengenakan peci warna putih seperti ini. Kalau ini namanya imamah, ini ya imamah, namanya imamah. Presiden Soekarno mengenakan penutup kepala, memakai peci atau songkok berwarna hitam. Lah, pada zaman Rasulullah sendiri memakai imamah itu juga disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah di hadapan manusia, dan saat itu Rasulullah mengenakan imamah berwarna hitam. Lah, imamah atau seperti ini udeng-udeng itu biasa dikenakan oleh para ulama, para habaib. Apakah harus seperti ini? Harus diudeng-udengkan atau dilingkarkan di atas kepala kita? Tidak harus. Karena semua itu termasuk fashion. Termasuk fashion. Apakah memakai peci terlebih dahulu kemudian diselendangkan? Bisa? Nah, perbedaannya antara imamah dengan peci sudah jelas saya jelaskan tadi, bahwasanya imamah itu biasa dilingkarkan, ya, dilingkarkan di atas kepala. Beda dengan jilbab. Kalau jilbab ya biasa digunakan oleh orang perempuan, tidak mungkin digunakan orang laki-laki. Cuman kenapa Habib Lutfi banyak sekali yang mencibir beliau akan terlihat semakin cantik apabila berjilbab? Sungguh ironi sekali para hadirin. Bahkan andai kata kita berani mencibir Habib Lutfi, siapakah kita? Apakah tingkat kewibawaan kita itu lebih tinggi daripada tingkat kewibawaannya Habib Lutfi? Tidak sama sekali. Apakah kealiman kita lebih alim daripada Habib Lutfi? Tidak. Apakah kita yang mencibir itu termasuk punya tah Rasulullah? Tidak sama sekali. Jadi seharusnya kita tidak boleh mempermasalahkan masalah itu. Sebab yang dikenakan Habib Lutfi itu bukan jilbab, itu termasuk penutup kepala yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dikatakan bukan imamah atau bukan udeng-udeng, ya, sebab di dalam kitab Bughyatul Murtasyidin ini ada keterangan, ya, wa tahsulu sunnatul imamah biqolan suwatin wa ghairiha. Kesunahan memakai imamah dapat pula dicapai dengan memakai peci atau sejenisnya. Meskipun kita tidak memakai penutup kepala yang dinamakan dengan imamah seperti yang saya pakai ini, andai kata kita memakai penutup kepalanya ini topi atau pecinya Bung Tomo, apakah sunnah? Sunnah, termasuk sunnah. Cuman karena ini seluruhnya, penutup kepala ini seluruhnya sudah termasuk fashion, maka kita harus bisa menempatkan fashion tersebut pada waktu tertentu. Bahkan penutup kepala, tudung, ya, kita tahu tudung ya hadirin ya, tahu tudung. Tudung itu penutup kepala yang biasa
dipakai oleh para petani atau pedagang. Untung-untung saja Habib Lutfi pada waktu itu tidak memakai tudung. Ya, itu masih kain putih seperti itu. Dan itu bukan jilbab, sekali lagi bukan jilbab. Ya, bagaimana kalau pakai tudung? Apakah dikira Habib Lutfi itu petani? Meskipun andai kata Habib Lutfi memakai tudung, itu juga termasuk kategori sunnah. Cuma tidak pantas kalau digunakan oleh para ulama, tidak pantas kalau digunakan untuk mengisi pengajian. Karena memang yang disunahkan oleh Rasulullah itu penutup kepala. Ya, penutup kepala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan andai kata imamah atau penutup yang dipakai Habib Lutfi itu ditarik ke belakang, beliau mendapatkannya dari mana? Andai kata dapat dari beli, ya, dapat dari beli. Masa penjualnya bilang, "Bib, ini ada jilbab, tolong dibeli." Ya mana mungkin mau Habib Lutfi. Wong itu memang bukan jilbab, tapi itu adalah surban. Kainnya pun kain surban. Penjualnya itu juga menjual dengan nama surban, bukan dengan jilbab. Ya, sekali lagi, marilah seluruh kaum muslimin dan muslimat, marilah kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga mencintai para habaib. Untuk masalah perilakunya atau halianya ataupun harokahnya, itu terserah mereka. Kalau baik kita anut, kita mengikuti mereka. Kalau jelek, meskipun jelek, jangan sampai rasa cinta kita kepada para habaib yang di dalam dirinya mengalir darah Rasulullah itu hilang dari dalam hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adibu auladakum ala thalasi khisalin." Didiklah anak-anakmu untuk melakukan 3 perkara. Yang pertama, hubbu nabiyikum, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada nabinya. Yang nomor 2, wa hubbu ahli baitihi, cinta kepada ahli bait Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah, kepada keturunan Rasulullah. Yang ketiga, wa qiraatul Quran, dan kita didik untuk dapat membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak mungkin kita hanya mencintai Rasulullah saja, tapi membenci para habaib kita, membenci keturunan Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi saya tegaskan, hadis Rasulullah yang barusan saya ucapkan, adibu auladaku. Adibu meskipun itu hadis yang berhukum sunnah, tapi karena adibu itu kalau kita tinjau secara ilmu alat, nahwu dan sorof, maka kata-kata adibu itu mempunyai pemahaman bahwasanya adibu itu adalah fi'il amar yang menunjukkan perintah Rasulullah. Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita. Lah kalau sunnah kemudian ada kata-kata penegasan atau disisipi dengan fi'il amar, berarti sunnah itu mengacu kepada sunnah muakkad, sangat dianjurkan sekali oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada kita untuk mendidik anak-anak kita agar senantiasa mencintai Rasulullah, mencintai keturunan Rasulullah, diantaranya para habaib dan Habib Lutfi. Bagaimana mungkin ada orang yang mencibir Habib Lutfi, mencelah Habib Lutfi, sedangkan beliau itu termasuk tokoh sufi yang sangat hebat, termasuk ketuanya para sufi sedunia. Mana mungkin kita berani mencela beliau? Sungguh malu kita kepada derajat kita di sisi Allah. Kita berani mencela walinya Allah, kita berani mengolok-olok keturunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian hadirin keterangan singkat yang mampu saya sampaikan. Sekali lagi,
apapun yang dilakukan Habib Lutfi, baik ia memakai imamah, berkopiah putih, atau yang dikatakan oleh orang banyak, ya, berjilbab atau apapunkah itu termasuk fashionnya Habib Lutfi, selagi tidak menyalahi syariat agama dan tidak tasyabuh, tidak meniru perempuan, ya, tetap dikatakan sah-sah saja. Dan Habib Lutfi itu juga tidak niat untuk berjilbab, tidak, karena mungkin pada saat itu atau mungkin ketika Habib Lutfi mengisi acara, Habib Lutfi merasa nyaman menggunakan surban seperti itu, tidak diudeng-udengkan. Bahkan Kiai Hamid Pasuruan yang dikenal wali juga memakai seperti itu. Ya, banyak sekali wali-wali kalau kita ingin tahu yang hampir persis memakai surban seperti itu, seperti Habib Lutfi. Sekian, demikianlah keterangan yang mampu saya sampaikan, semoga bermanfaat dan diiringi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan sekali-kali kita meremehkan para habaib, jangan sekali-kali kita membenci para habaib, karena sesungguhnya di dalam diri mereka mengalir darah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, waffaqanallahu lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.